Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Kau di sini. Ada satu cerita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi. Bentar ya. Pagi ini akan live bersama saya lagi. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, semalam tuh kita sudah baca buku ini, bukunya Rich Dad Poor Dad, ya, buku tulisan pertama dia, terbitan pertama dia yang dibuat oleh Robert T. Kiyosaki, salah satu bapak finansial dunia. Ya, dia menjelaskan kita di Rich Dad Poor Dad ini tentang kecerdasan keuangan, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Dan di sana tuh dia memberikan satu informasi yang dulunya kita salah kaprah dan kali ini dia patahkan, yaitu adalah apa? Rumah adalah aset. Dia mematahkan teori rumah adalah aset. Ya, dan Robert T. Kiyosaki mengatakan rumah itu adalah liabilitas. Kenapa rumah itu liabilitas? Ya, karena rumah yang kita beli itu tidak menghasilkan. Rumah yang kita beli itu adalah beban, ya. Beban karena rumah yang kita beli itu kita tinggal di sana, lalu kita harus tiap bulan harus keluaran biaya-biaya maintenance, harus bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Itu menjadi beban untuk kita. Ya, tapi kalau misalnya rumah yang kita belikan itu sebagai aset seperti apa? Kalau rumah itu menghasilkan, ya bisa menghasilkan cash flow, itu baru namanya menghasilkan. Jadi jangan sampai salah kaprah, aset itu apa? Aset itu apa? Aset itu apa? Kalau misalnya yang kita kira itu aset tapi liabilitas beban seperti apa? Yaitu contohnya seperti rumah atau mobil mewah yang tidak menghasilkan uang. Jadi ya yang disebut aset adalah nilai investasi yang bisa uang itu kita keluarkan dan dia bisa menghasilkan, ya, dan dia bisa menghasilkan uang, ya.
Contoh kalau misalnya kita ruko, ya harga belinya itu 1 M. Ya, kita bayar cicilan, ambil cicilan KPR 10 tahun, cicilannya itu ada 5 juta. Nah, lalu kita sewain ruko itu sebulan bisa 5 juta, bahkan 6 juta. Nah, itu adalah aset. Ya, tapi kalau misalnya kita beli ruko dan nggak disewain, dikosongin aja, nggak menghasilkan, itu adalah liabilitas. Karena apa? Minimal maintenance fee masuk itu. Uang keamanan harus kuat tuh. Belum lagi kalau ditinggalin lama, ujung lama-lama rusak. Nah, menjadi beban jadinya. Ya, itu. Nah, itu buku Robert T. Kiyosaki. Terbitan dengan judul Rich Dad Poor Dad. Ya, buku ini sudah kita baca dari bab 1 sampai bab 9. Ya, semoga menginspirasi kita semua. Ya, pagi-pagi bangun tidur, kita baca dulu. Ya, lalu malam sebelum tidur kita baca dulu, ya memberikan inspirasi. Bagus itu untuk pagi untuk merefleksi, untuk membuat keseharian kita tuh full power karena ada motivasi di dalamnya. Lalu malam sebelum tidur kita setelah baca itu kita bisa mereview, refleksikan diri kita, dan kita juga bisa mengevaluasi. Ya, karena apa yang terjadi kita hari ini adalah tindakan-tindakan kita masa lalu. Dan apa yang akan terjadi kita masa depan adalah tindakan-tindakan kita hari ini. Ya, jadi kita mau jadi seperti apa itu tergantung kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini itu akan mencerminkan masa depan kita. Apa yang terjadi kita hari ini itu mencerminkan apa yang kita lakukan masa lalu. Dan kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Ya. Kita hanya bisa mengubah masa depan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita perbaikin apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Jadi ada pepatah bertanya, kapan waktunya yang paling tepat untuk menanam pohon? Waktu yang paling tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Tapi sudah kita nggak ada kesempatan. Jadi waktu kedua yang paling tepat untuk menanam pohon kapan? Adalah hari ini. Ya, bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik hari ini untuk bisa merubah masa depan kita. Ya, masa depan kita lebih baik. Ya, artinya seperti itu. Kalau misalnya hari ini kita rajin berolahraga, masa depan kita akan lebih sehat. Ya, berat badan kita akan lebih terkontrol. Kalau hari ini kita nggak olahraga, ya makannya nggak dijaga, ya masa depan kita sudah tahu jadi seperti apa. Jadi orang yang gendut. Ya, itu. Jadi, saran saya kita bisa mencari buku ini untuk mempelajarinya, baca berulang-ulang, yang akan menginspirasi kita semua. Itu ya, Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ya, buku ini saya pegang nih. Ya, sangat bagus. Ya, sangat menginspirasi dan mengubah banyak orang. Ya, buku ini sudah terbit di tahun 2000. Berarti sampai sekarang tuh sudah 22 tahun, mau menginjak 23 tahun, tapi teori-teorinya itu masih masuk akal. Ya, masih bisa diterima. Ya, jadi begitu hebat ya. Robert T. Kiyosaki orangnya masih hidup. Ya, dia orang masih hidup. Dia sudah usia sekarang tuh dia banyak sharing. Ya, dia banyak berbagi. Ya, jadi dia usia 47 tahun pensiun dan yang dia kerjakan adalah berbagi, menulis buku, membuat permainan yang untuk mencerdaskan keuangan kita, atau mengisi seminar, podcast dan sebagainya sampai hari ini. Ya, mungkin usianya sudah 70-80 kali ya. Saya nggak pernah cari tahu juga sih usia berapa. Dia ada cerita sih dia lahir tahun berapa ya. Ketika saya lahir tahun berapa ya. Ini cerita, saya nggak hitungin. Sembilan 1956 tuh umur 9 tahun. Berarti lahiran tahun 46.
47, kelahiran tahun 47. 47, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, 75 tahun, tapi masih aktif. Masih aktif sekali, usia 75 tahun. Ya, masih aktif. Ya, masih sangat sehat. Ya. Itu orang-orang sukses pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, lalu buku kedua yang dia buat, yang dia tulis, yang dia terbitkan adalah Cash Flow Quadrant. Ya, Cash Flow Quadrant. Ya, Cash Flow Quadrant. Nah, buku ini juga bagus. Ya, dia membagikan 4 kategori kondisi. E, S, B, I. S, employee. S, self-employee. B, business. I, investor. Ya, tingkat paling rendah adalah employee, tingkat paling tinggi adalah investor. Ya. Dan kita semuanya tuh memulai dari sini, dari employee dan self-employed. Semua orang memulai dari sini pastinya. Ya. Baru bisa masuk ke bisnis sama menjadi investor. Nanti akan bahas lebih lanjut employee itu jenis-jenis seperti apa, self-employed seperti apa, bisnis itu seperti apa, investor itu seperti apa. Karena yang kita kira bisnis kemungkinan itu adalah self-employed, ya. Yang kita kira self-employed kemungkinan itu adalah bisnis, ya. Jadi bukunya cukup tebal, bukunya lebih tebal dibanding Rich Dad Poor Dad, ya. Menjadi tantangan kita untuk membacanya lagi, menjadi tantangan kita untuk membaca lagi. Tapi kalau kita mau membangun kebiasaan bagus di tahun ini, kita mau menghasilkan lebih atau kita misalnya mau lakukan sebuah perubahan dalam hidup kita, ya kita harus membangun satu kebiasaan bagus. Dan setiap orang sukses di dunia ini, tidak ada satupun yang saya lihat yang tidak rajin membaca dan tidak rajin belajar. Ya, jadi salah satu kunci kita mau sukses, kita harus rajin belajar, rajin membaca. Karena dengan membaca, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari orang hebat yang sudah melaluinya. Ya, kayak Robert Kiyosaki itu dia menulis buku ini ya tahun 2000, kelahiran 47, ya sampai 2000 berarti usia berapa dia? 47, 57, 67, 77, 87, 97, ya usia 53 tahun dia baru bisa menerbitkan satu buku. Dia mulai belajar investasi itu usia 9 tahun dengan ayah kaya dia. Ya, berarti total berapa? 53 kurangin 9. Berarti 46 tahun. Ya, 46 tahun. Pengalaman dia dan dia bukukan. Berarti kita dengan baca ini, berarti kita membaca pengalaman orang selama 46 tahun. Ya. Kalau kita baca lebih banyak lagi, berapa banyak lagi? Ya, kita nggak perlu nunggu sampai 46 tahun baru bisa mendapatkan pengalaman ini. Ya, kita nggak perlu nunggu sampai 40 tahun bahwa mendapatkan pengalaman ini kan, betul kan? Ya, oke, lanjut ya. Ada satu buku lagi yang ingin saya baca juga, yaitu namanya Cash Flow Quadrant. Ya, Cash Flow Quadrant ini ya buku terbitan tulisan buku kedua Robert Kiyosaki. Ya, nah Cash Flow Quadrant ini saya baca dulu. Ya, di sini ada panduan mencapai kebebasan keuangan. Panduan mencapai kebebasan keuangan. Ya, dia hanya membantu kita. Ya, jadi Rich Dad Cash Flow Quadrant, panduan mencapai kebebasan keuangan. Rich Dad Cash Flow Quadrant mengungkapkan bagaimana sejumlah orang bekerja lebih sedikit, menghasilkan lebih banyak uang, membayar pajak lebih rendah, dan menjadi orang yang memiliki kebebasan keuangan. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, kenapa sejumlah investor menghasilkan banyak uang dengan risiko yang kecil, sementara kebanyakan investor lainnya hanya berhasil balik modal? Ya, kenapa sebagian besar orang pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, sementara yang berhenti bekerja dan membangun kerajaan bisnis mereka sendiri? Apa makna peralihan dari era industri ke era informasi bagi saya dan keluarga saya? Bagaimana saya bisa memanfaatkan perubahan ini dengan sebaik mungkin dan memahat jalan saya menuju kebebasan keuangan? Ya. Cash Flow Quadrant ditulis bagi Anda yang siap beranjak dari keamanan pekerjaan dan mulai mencari dunia kebebasan keuangannya sendiri.
melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam hidup Anda, memegang kendali atas masa depan keuangan Anda. Ya. Alasan utama orang mengalami kesulitan keuangan adalah mereka menghabiskan bertahun-tahun di sekolah tapi tidak belajar tentang uang. Akibatnya orang bekerja demi uang, tapi tidak pernah belajar membuat uang bekerja bagi mereka. Ya. Bagus nih. Ya, ulangi nih. Alasan utama orang mengalami kesulitan keuangan adalah mereka menghabiskan bertahun-tahun di sekolah tapi tidak belajar apa-apa tentang uang. Akibatnya orang belajar untuk bekerja demi uang, tapi tidak benar belajar membuat uang bekerja bagi mereka. Ya. Robert T. Kiyosaki telah menentang dan merubah cara pikir puluhan juta orang di dunia tentang uang. Dengan perspektif yang kerap bertentangan dengan kebijaksanaan umum, Robert memiliki reputasi sebagai orang yang bicara secara apa adanya, tidak menganggap penting hal-hal umum yang dianggap serius, dan berani. Dia diakui di seluruh dunia sebagai penasehat tentang pendidikan keuangan yang berdedikasi. Ya, bagus. Buku kedua saya baca juga sudah. Ya, dan ini kita akan mulai membaca ini juga nantinya. Ya, saya bacanya tuh tiap malam, tapi hari ini kayaknya nggak bisa ya. Hari ini besok karena saya mau berangkat, jadi ada acara, jadi ya malam ini mungkin weekday kita baca bersama. Nah, ya hari ini pagi ini saya cuma review aja apa yang kita baca semalam. Ya, ada poin-poin penting yang saya tandain. Ya, kita baca ulang lagi aja ya. Ada poin penting pertama. Kebanyakan dari kita pernah mendengar perkataan, Anda adalah apa yang Anda makan. Saya mempunyai pandangan yang berbeda. Saya berkata, Anda menjadi apa yang Anda pelajarin. Dengan kata lain, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pelajarin. Karena pikiran Anda begitu kuat, sehingga Anda menjadi apa yang Anda letakkan di kepala Anda. Misalnya, jika Anda belajar memasak, Anda cenderung untuk memasak. Kalau tidak ingin menjadi koki lagi, Anda harus mempelajari hal yang lain. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini akan membentuk kita ke depannya. Ya. Lalu, dalam hal keuangan, kebanyakan orang mempunyai satu formula dasar yang mereka pelajari di sekolah, yaitu bekerja untuk uang. Formula yang saya lihat menonjol di dunia adalah setiap hari jutaan orang bangun, pergi bekerja, menghasilkan uang, membayar tagihan, menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran, membeli sejumlah reksadana, dan bekerja kembali. Itulah formula atau resep dasar. Ya. Itu poin penting. Ada poin penting berikutnya. Ya, saya tandain. Di dunia saat ini yang berubah cepat bukan lagi seberapa banyak yang Anda ketahui yang penting, tapi seringkali yang Anda ketahui itu sudah kuno. Yang penting adalah seberapa cepat Anda belajar. Keterampilan itu tak ternilai dalam menemukan formula yang lebih cepat. Resep untuk menghasilkan uang, bekerja keras untuk mendapatkan uang adalah formula lama yang lahir pada zaman manusia gua. Ya. Itu. Poin penting berikutnya. Ini kan dalam satu buku tuh ada poin-poin yang kita tandain. Semalam kita baca, pagi ini saya coba baca ulang lagi. Mungkin ada malam yang nggak ikutin lab saya. Ya. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda sendiri, jangan coba-coba menjadi kaya. Tidak masuk akal untuk berinvestasi, menghasilkan uang, dan menghabiskannya. Jadi kalau kita tidak siap tuh, kalau kita dapat uang kita langsung habiskan masalahnya. Ya, jadi kalau berinvestasi itu dapat hasilnya loh kita habiskan itu bukan namanya investasi. Ya, kurangnya disiplin dirilah yang membuat kebanyakan pemenang undian bangkrut tak lama setelah mereka memenangkan jutaan dolar. Kurangnya disiplin dirilah yang menyebabkan orang mendapatkan kenaikan gaji, langsung membeli mobil baru dan mengikuti perjalanan dengan kapal pesiar. Nah, teman-teman,
satu kantor nih, kemarin baru gajian nih, masih ada sisa atau sudah habis? Ya, gajinya masih ada sisa atau sudah habis? Ya, kalau sudah gajinya sudah habis, kita harus beli buku ini, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Jangan sampai seperti itu lagi, mengulangi kesalahan yang sama setiap bulan dan seumur hidup kita lakukan. Ya. Iya Pak, nanti gajiku kecil. Kalau gajiku gede, saya pasti akan ada sisa. Bukan itu. Di buku ini menulis bahwa tidak penting. Tidak begitu penting seberapa besar uang yang kita hasilkan. Tapi yang lebih penting adalah seberapa banyak uang yang kita sisihkan untuk kita investasikan. Ya, kadang ada yang memiliki pendapatan banyak sekali, tapi foya-foya juga sama. Ya, orang-orang sukses hari ini kebanyakan orang-orang dari keluarga miskin. Ya, yang menghasilkan uangnya sangat sedikit sekali, bahkan lebih sedikit dibanding yang kita hasilkan hari ini. Tapi mereka kenapa bisa sukses? Ya. Lihat nih, kita ngomong di Indonesia nih ya. Kalau kita ngomong sejarah Indonesia ya, sejarah Tionghoa di Indonesia. Ya, jadi sejarah Tionghoa di Indonesia itu tahun-tahun setelah Perang Dunia I atau Perang Dunia Kedua itu banyak orang yang lari keluar dari Cina. Lalu masuk ke semua negara di dunia. Jadi dimanapun ada Cina, orang Tionghoa. Ya. Lalu masuk itu tuh, lihat tuh orang-orang tuh ada pejuang. Kenapa pejuang? Kemarin saya cerita. Dari Cina belayar sampai Indonesia pakai kapal nelayan, bukan pakai kapal Persia. Pakai kapal nelayan dan membawa pangan seadanya. Ya, membawa pangan seadanya. Lalu dalam perjalanan itu berapa banyak ombak? Berapa banyak ombak? Ada yang tenggelam, mati. Ada yang masih hidup, bertahan, tapi dengan makanan yang dibawa seadanya. Pakai kapal nelayan dari Cina sampai ke Indonesia, belayar menepi kemana. Jadi mereka tujuannya bukan ke Indonesia, tapi pakai kapal nelayan, nggak tahu arahnya kemana, yang penting belayar sampai menemukan daratan. Sampai menemukan daratan, dan itulah dia berlabuh di sana. Lalu ada yang mati kelaparan, ada yang tetap hidup. Ya. Lalu berlabuh di sana dengan tanpa ada apa-apa. Ya. Bahasa di daerah sana nggak mengerti, nggak bisa bahasanya. Ya, nggak ada uang sepeser pun. Yang ada cuma tenaga. Yang ada cuma tenaga. Dan kita lihat ya sekarang ya, bahwa kita bilang tuh berapa banyak sih orang-orang Tionghoa sekarang yang berbisnis, yang menguasai perekonomian di beberapa negara, bukan cuma satu negara. Ya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Karena disiplin. Karena tahu sulit. Ya. Karena pendatang. Karena kalau tidak dengan bekerja keras, tidak ada yang bisa membantu. Tidak ada sanak famili di sini. Tidak ada saudara. Teman pun nggak ada. Karena itu harus bekerja lebih keras. Ya, biasanya datang ke sini tuh rata-rata tuh jadi kuli angkat, karena cuma ada tenaga. Ya. Tapi yang dipegang adalah prinsip. Tidak mencuri, jujur, bekerja keras. Lama-lama dipercaya orang. Ya. Karena bisa memegang percayaan, lama-lama dipercaya orang. Setelah dipercaya orang, ya barulah berkembang. Jadi kita mau sukses juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Oke. Kita lanjut ya. Poin penting yang berikutnya. Ini. Ya, ada poin
berhasil membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu, ingatlah hal berikut. Jangan terjebak dalam utang yang besar yang harus Anda bayar. Jagalah pengeluaran Anda tetap rendah. Bangunlah aset Anda terlebih dahulu, setelah itu belilah rumah yang besar dan mobil yang bagus. Terjebak dalam balap tikus bukanlah hal yang cerdas. Ya, kalau kita mau beli rumah bagus, mobil bagus itu jangan dari aktif income kita, tapi dari pasif income kita. Itu artinya, bila Anda kekurangan uang, biarkan tekanan terbentuk dan jangan memakai tabungan atau investasi Anda. Gunakan tekanan itu untuk mengilhami kejeniusan keuangan Anda agar muncul cara-cara baru untuk menghasilkan lebih banyak uang. Lalu bayar tagihan Anda, dan Anda harus meningkatkan kemampuan Anda menghasilkan uang lebih banyak sekaligus kecerdasan keuangan Anda. Ya, orang miskin mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara umum dengan polos disebut merogoh tabungan. Orang kaya tahu tabungannya hanya digunakan untuk menciptakan uang lebih banyak, bukannya untuk membayar tagihan. Justru kenapa orang kaya semakin kaya, karena dia bisa memanfaatkan uangnya untuk bekerja untuk dia. Aturan itu tidak mendorong pengobatan diri atau pantang keuangan. Bukan berarti Anda membayar diri Anda terlebih dahulu dan kelaparan. Hidup itu harus dinikmati. Kalau Anda menggunakan kejeniusan keuangan Anda bisa memiliki semua manisnya kehidupan, menjadi kaya dan membayar tagihan. Itulah namanya kecerdasan keuangan. Ya. Dan lagi nih, yang menggelikan adalah begitu banyak orang miskin dan kelas menengah yang bersikeras memberi tips 15-20% di restoran, sekalipun pelayanannya buruk, tapi mengeluh karena membayar broker sebesar 3-7%. Mereka senang memberi tips pada orang di kolom pengeluaran dan bersikap pelit pada orang di kolom aset. Itu tidak cerdas secara keuangan. Ya. Carilah broker yang mengutamakan kepentingan Anda. Banyak broker yang menghabiskan waktu untuk mendidik Anda. Mereka bisa menjadi aset terbaik yang Anda temukan. Bersikaplah adil, maka kebanyakan dari mereka akan adil pada Anda. Kalau ada di pikiran Anda hanyalah memotong komisi mereka, buat apa mereka membantu Anda? Itu logika sederhana. Ya. Seperti saya katakan sebelumnya, salah satu keterampilan manajemen yang diperlukan adalah manajemen SDM. Banyak orang hanya mengelola orang yang mereka anggap lebih bodoh serta ada di bawah kekuasaan mereka. Banyak manajer media tetap menjadi manajer media gagal dipromosikan karena mereka tahu cara bekerja dengan orang-orang di bawah mereka, tapi tidak tahu cara bekerja dengan orang-orang di atas mereka. Keterampilan yang sebenarnya adalah mengelola dan mengajar orang yang lebih pandai daripada Anda dalam sejumlah bidang teknis. Itu sebabnya perusahaan mempunyai dewan direksi. Anda juga memilikinya. Itulah kecerdasan keuangan. Kalau misalnya di awal-awal buku ini yang mengatakan ayah kaya itu membayar akuntan profesional, membayar pengacara profesional, ya. Itu apa? Itu orang-orang yang lebih hebat. Ya, yang diaturnya, dikelolanya. Ada satu buku yang bagus juga, yaitu Manajemen Atasan. Ya, jadi kalau kita mau lebih hebat, kita mau sukses, kita bisa memanajemen atasan. Atasan artinya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di atas kita. Ya, kita bisa memanfaatkannya dengan baik, menjadi alat yang membantu kita untuk menuju jalan kesuksesan. Ya. Karena mereka menginspirasi kita semua. Ya. Ada satu lagi. Ray Kroc dari McDonald yang termasyhur menjual waralaba hamburger bukan karena dia menyukai hamburger, tapi karena dia menginginkan properti di bawah waralaba itu secara cuma-cuma. Jadi investor yang bijaksana harus melihat lebih dari laba atas investasi. Mereka melihat aset yang mereka pelihara secara cuma-cuma, begitu mereka mendapatkan uang mereka kembali. Itulah kecerdasan keuangan. Ya. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau orang tidak bisa menguasai kekuatan disiplin diri, yang terbaik baginya adalah tidak berusaha menjadi kaya.
Saya berkata begitu karena walaupun membangun arus kas di kolom aset itu secara teori mudah, yang sulit adalah keulatan mental untuk mengarahkan uang ke penggunaan yang tepat. Karena berbagai godaan dari luar. Di dunia konsumeris seperti sekarang ini, jauh lebih mudah mengeluarkan uang dari kolom pengeluaran. Dengan keulatan mental yang lemah, uang itu mengalir keluar hampir tanpa hambatan. Itulah penyebabnya kemiskinan dan pergumulan keuangan. Nah, saya menyukai kemewahan, hal yang orang lain, seperti halnya orang lain. Berbedanya, saya tidak membelinya secara kredit. Itu jebakan bersaing dengan tetangga. Ketika saya ingin membeli Porsche, jalan yang mudah adalah menelepon bankir saya dan mendapatkan pinjaman. Alih-alih berfokus pada kolom liabilitas, saya memilih fokus pada kolom aset. Ya, ada satu lagi. Semakin dini Anda melatih diri Anda dan mereka yang Anda cintai untuk menjadi penguasa uang, semakin baiklah jadinya. Uang adalah kekuatan yang penuh daya. Sayangnya, orang menggunakan kekuatan uang untuk melawan diri mereka sendiri. Jika kecerdasan keuangan Anda rendah, uang yang akan menggilas Anda. Uang akan menjadi lebih pandai daripada Anda. Jika uang lebih pandai daripada Anda, semua hidup Anda akan bekerja untuk uang. Untuk menjadi penguasa uang, Anda perlu lebih pandai darinya. Setelah itu, uang akan melakukan yang Anda perintahkan kepadanya. Uang akan menaati Anda, bukannya menjadi budak Anda. Anda menjadi penguasa uang, itulah namanya kecerdasan keuangan. Ya, berikutnya lagi. Namun, pahlawan melakukan lebih dari sekedar mengilhami kita. Pahlawan menjadikan segalanya terlihat mudah, mengingatkan kita untuk menjadi seperti mereka. Kalau mereka bisa melakukannya, saya juga bisa. Dalam investasi terlalu banyak orang yang membuatnya terdengar sulit. Namun carilah role model yang menjadikannya terlihat mudah. Role model. Oke. Kalau saya bisa meninggalkan satu gagasan tunggal untuk Anda, itulah gagasan tersebut. Kapanpun Anda merasa kekurangan dan membutuhkan sesuatu, berikanlah dulu apa yang Anda inginkan, maka hal itu akan kembali secara berlimpah. Itu berlaku untuk uang, senyum, cinta, atau persahabatan. Ya, jadi kita ingin senyuman, kita harus membalas senyuman dulu pada orang lain. Kalau kita ingin cinta, berikan cinta kita dulu pada orang lain. Kalau kita ingin bersahabat, kita harus berikan dulu rasa persahabatan kita pada orang lain. Setuju? Ada satu poin lagi ya. Tuhan tidak menerima, tapi manusia perlu memberi. Ya, poin tambahan. Kenapa kita pentingnya untuk berbagi, untuk memberi. Ya, dengan memberi, kita akan mendapatkan hal lebih. Itu mengingatkan saya akan cerita tentang seorang pria yang duduk di depan api unggun pada malam yang dingin membeku. Dia berteriak pada tungku api, "Kalau kau memberi saya panas, saya akan mendapatkan kayu." Dan hal uang, cinta, kebahagiaan, penjualan, dan koneksi yang perlu diingat adalah memberi terlebih dahulu. Itu sebabnya saya berkata, mengajarlah maka Anda akan menerima. Saya mendapati semakin banyak saya mempelajari mereka yang ingin belajar, semakin banyak saya belajar. Jika Anda ingin belajar tentang uang, ajarkanlah itu pada orang lain. Aliran gagasan baru dan perbedaan yang lebih baik akan muncul. Ya. Ini ada beberapa hal penting, poin penting yang dirangkum oleh Robert T. Kiyosaki. Ya, ada beberapa poin. 1. Berhentilah melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Ya, evaluasi. Lalu kita lihat apa yang benar, apa yang salah.
yang benar kita lanjutin, yang salah kita cari cara lain. Kedua, cari gagasan baru. Ya, jadi untuk investasi gagasan baru, saya pergi ke toko buku dan mencari buku-buku tentang topik yang berbeda serta unik. Ya, cari gagasan baru gimana? Ya baca buku lagi, balik lagi ya. 3, temukan seseorang yang sudah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Ya, jadi cari orangnya, jadikan role model. Ya, cari tips dan trik mereka seperti apa. Lalu keempat, ikut kursus, baca, dan hadirin seminar. Artinya apa? Belajar, dan belajar. Ya. 4, buatlah banyak penawaran. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu, kita harus banyak bertanya. Artinya tuh kita harus buat banyak penawaran. 4, menemukan transaksi yang bagus. Ya, kita harus mencari. Jangan sembunyi aja. Kita harus keluar mencari. Kalau rezeki nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, gimana bisa dapat rezeki? Kalau jodoh nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, gimana bisa dapat jodoh? Lalu jogging, berjalan, dan berkendaraan di luar tertentu sebulan sekali selama 10 menit. Jadi kalau misalnya kita mau mencari properti, kita harus keliling itu lokasi itu. Lokasi yang mau kita miliki itu, kita keliling dulu. Jadi kita bisa melihat dengan tenang, kita bisa melihat lingkungannya seperti apa, kita puterin dulu. Ya. 4, carilah harga murah di semua pasar. Konsumen akan selalu miskin. Keuntungan diciptakan saat membeli, bukan saat menjual. Paham nggak itu? Ya. Jadi kita mau untung tuh bukan saat jual, tapi saat beli. Kapan saatnya kita membeli? Ya. Berikutnya, carilah di tempat yang tepat. Ya, kita jangan sampai mencari tempat yang sudah mau mati, baru kita cari di sana propertinya. Carilah orang yang ingin membeli lebih dulu. Setelah itu cari orang yang ingin menjual. Maksudnya itu kalau kita mau bisnis properti itu, kita tuh cari dulu orang yang mau beli. Dia mau beli apa? Beli properti ini. Oh iya, ada teman mau beli properti, kita bantu cariin sesuai dengan kriteria dia. Nah, di sana kita akan dapat komisi kan? Berikutnya, berpikir besar. Pedagang eceran suka memberikan diskon jumlah semata karena kebanyakan orang biasanya mempunyai pemboros. Ya, kita harus berpikir besar. Ya. Berikutnya, belajar dari sejarah. Semua perusahaan di bursa dan saham berawal sebagai pengusaha kecil. Ya. Belajar dari sejarah, semua perusahaan besar di bursa saham berawal dari perusahaan kecil. Kolonel Sanders tidak kaya sampai setelah dia kehilangan segala sesuatu pada usia 60 tahun. Bill Gates adalah satu-satunya orang terkaya di dunia sebelum 30 tahun. Jadi tindakan selalu mengalahkan ketiadaan tindakan. Artinya adalah apa? Ya, kita yang ngerasa kecil, banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga berawal dari kecil. Ya, Kolonel Sanders kita ngerasa sudah tua. Kolonel Sanders usia 60 tahun. Baru memulai. Lalu kita nggak mau. Saya masih muda, nanti aja. Bill Gates, orang terkaya di dunia. Di usia 30 tahun, orang paling muda. Jadi artinya adalah apa? Apapun kondisi kita hari ini, mulailah, bertindaklah. Bertindak itu lebih baik daripada tidak bertindak. Bertindak itu selalu mengalahkan ketiadaan tindakan. Ya. Jadi tanpa latihan keuangan kita terlalu sering menggunakan formula standar dalam menjalani hidup. Seperti bekerja keras, menabung, meminjam, dan membayar pajak yang lebih besar. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan informasi yang lebih baik. Saya menggunakan cerita berikut sebagai contoh tentang masalah keuangan yang dihadapi banyak
keluarga muda di zaman ini. Bagaimana Anda mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak Anda dan memenuhi kebutuhan Anda pada masa pensiun. Hal itu membutuhkan kecerdasan keuangan, bukannya kerja keras. Uang hanyalah gagasan. Kalau ingin uang lebih banyak, cukup ubah pemikiran Anda. Setiap orang yang berhasil atas usahanya sendiri mulai dengan sebuah gagasan, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Hal itu berlaku untuk investasi. Hanya butuh sejumlah uang untuk mulai dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang besar. Ayat kaya biasa berkata, kunci mencapai kemakmuran adalah kemampuan mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif atau penghasilan portofolio secepat mungkin. Ya. Kunci mencapai kebebasan keuangan dan kemakmuran besar adalah kemampuan seseorang mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif. Seperti dikatakan oleh Warren Buffett, orang terkaya di Amerika, resiko datang dari tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Jadi belajarlah. Seperti dikatakan ayah kaya dalam pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka tahu cara membuat uang, bekerja keras untuk mereka. Ayah kaya berkata, penghasilan biasa adalah uang yang kau dapatkan dari bekerja. Sementara penghasilan pasif dan portofolio adalah uang yang bekerja untukmu. Anda semua diberi anugerah yang luar biasa. Pikiran Anda dan waktu Anda. Terserah Anda untuk melakukan apa yang Anda suka dengan keduanya. Dengan setiap uang yang datang ke tangan Anda dan hanya Anda sendiri mempunyai kekuatan untuk memutuskan nasib Anda. Ya. Habiskanlah dengan bodoh, maka Anda memilih menjadi miskin. Habiskanlah untuk liabilitas, maka Anda tergabung dengan kelas menengah. Investasikanlah dalam pikiran Anda dan pelajari cara menabung aset, maka Anda memilih kemakmuran sebagai tujuan dan masa depan Anda. Itu pilihan Anda semua ya. Itu poin-poin penting ya. Saya ulangin, bertindaklah ya, artinya itu ya, semua diberikan anugerah yang luar biasa. Pikiran Anda dan waktu Anda itu semuanya sama, adil. Jam 24 jam sama. Tapi terserah Anda untuk melakukannya. Anda suka dengan apa yang Anda suka dengan keduanya. Dengan setiap uang yang datang ke tangan Anda, dan hanya Anda sendiri yang mempunyai kekuatan untuk menentukan nasib Anda, bukan saya. Ya. Habiskanlah dengan bodoh, maka Anda memilih menjadi miskin. Habiskanlah untuk liabilitas, maka Anda bergabung dengan kelas menengah. Investasikan dalam pikiran Anda dan pelajari cara menabung aset. Maka Anda memilih kemakmuran sebagai tujuan dan masa depan Anda. Ya, itu kurang lebih ya poin-poin penting yang kita baca semalam. Semoga bermanfaat pagi hari ini. Kurang lebih jam 7 sudah, saya siap-siap dulu. Ya, jam 7 sudah. Ya, pagi-pagi kita belajar. Ada yang baru bergabung ya. Terima kasih. Ya, dapat es teh lagi deh Mas Arta. Bukan es jeruk. Oh, pagi-pagi minum es jeruk. Ya, biar seger minum jus. Ya, kita belajar bersama pagi-pagi. Ya, kita siap-siap. Ya, jadi bangun pagi olahraga, belajar. Ya. Dan itu pergi kerja dulu karena kita masih balap tikus. Tapi balap tikus kita tahu balap tikus itu adalah sementara. Ya, tujuan kita adalah kemakmuran. Nah, dan untuk mencapai kemakmuran, ya kita harus banyak belajar, berinvestasi dalam pikiran kita. Lalu kita akan bisa melihat peluang dengan otak kita. Karena otak kita lama-lama, kalau kita lagi belajar, lama-lama otak kita memiliki mata untuk melihat peluang. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat bekerja bagi yang bekerja semuanya.